Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kalbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni, abadi. Dia tidak ada limit dan batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan New Santri Bagger. Apa kabar Sobat Santri? Mudah-mudahan Sobat Santri selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya. Bagi yang sedang mengalami masalah, semoga Allah cepat memberikan solusinya. Sedangkan bagi Sobat Santri yang sedang mengalami sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan menjadikan sakitnya ini sebagai kifarat dosa, penggugur dosa di masa lalu dan di masa yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kepada video, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian di like, lalu di komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap video yang kita upload teman-teman mendapatkan notifikasi di gadgetnya masing-masing. Oke Sobat Santri, pada kesempatan kali ini kita akan ngabar lagi, ngaji bareng bersama Buya Ar-Roji Hasim. Saya menemukan video di galeri Tube yang mana video ini sangat menarik bagi saya, yaitu cara menghadapi masalah, cara mudah menghadapi masalah. Oke, kita lanjut ke video. Marketing yang sesungguhnya, maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membersamainya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah ini babnya. Sabar dari meminta-minta. Bahkan minta. Ada dua. Sabar dari meminta-minta dan sabar dari kepayahan. Kalau Allah aja malu ini orang. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sibuk man syaghalani zikri, siapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sholat, riyadhah, an mas'alati, sehingga nggak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya ma u'tis sa'ilin, apa yang aku berikan kepada yang meminta. Maka pilih mana, meminta atau zikir? Mending zikir lah. Maka kalau ada zikir diajarkan guru pagi sore, amalkan itu, paling cuma 15 menit ya. Itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu Bapak duduk dari tadi rasanya kan sebentar, nggak pegel kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan. Ya, kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, nggak nyaman, kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Main kebelet kali ya. Ajaban li amril mu'min. Hadis berikut dari Suhaib bin Sinan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kalbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Berarti bagi orang beriman pandemi baik atau buruk? Saya menganggap pandemi baik, itu ada nilai baiknya yang tidak terkira. Dulu saya nggak ngerti Pak ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman, padahal saya hafal hadisnya. Hadis Dajjal itu saya hafal gitu. Dari umur 13 tahun saya sudah menghafalkan bagian akhir zaman di kitab ini. Ada tentang bab tentang akhir zaman di kitab ini. Seluk-beluk tentang akhir zaman itu saya hafal dalilnya. Dalil doang. Ngerti enggak? Benerlah kata Nabi, rubba hamili fikhin ila man huwa afqah. Bisa jadi ada orang yang hafal ngajar kepada orang yang dia ajar nanti lebih pintar.
gitu. Selama pandemi saya ngaji lagi, kalau enggak ngajar terus. Kapan belajarnya? Kan belagu juga kalau kita ngajar terus. Ternyata kiai, ustadz, dai, ulama, kalau dia nggak punya akses ke dalam kolbunya, ilmunya sebatas yang di kitab. Padahal kitab itu dulu ditulis dari kolbu. Kitab ditulis dulu dari kolbu. Nah, ini disorientasi para santri dan para kiai sekarang. Mereka menghukumi bab kolbu dengan apa yang di kitab. Kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya. Padahal semua yang di kitab itu dulu ditulis keluarnya dari kolbu. Maka jangan pernah menghakimi ilmu-ilmu ma'rifatullah pakai kitab yang kita nggak ngerti. Banyak hari ini kawan-kawan saya terhijab, terhalang untuk belajar ilmu tentang ma'rifatullah, cuma karena dia bilang, kok di pesantren saya nggak ada ya orang ngaji begitu. Ya pesantren ente sih ya. Gurunya kan nggak mungkin ngajarin ma'rifat orang baru sampai MA, madrasah aliyah, nggak mungkin diajarin ma'rifat yang tinggi-tinggi. Mesti diajarin yang sesuai dengan umurnya. Di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau nanya lagi nih, pandemi ada baiknya nggak? Kayaknya yang diam masih ragu nih. Jeritat gitu ya. Dompet sepi gitu ya. Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini, coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak, ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi ada namanya WFH ya. Dan kita waktu awal-awal kita sholat di rumah semua nggak? Dan itu nikmat sekali Pak. Bagi saya nikmat sekali karena saya tinggalin istri lama kan, dan anak lama. Keluar baru balik setelah seminggu. Nikmat sekali kalau Bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya nggak, berangkat sekarang bisa pulangnya sebulan. Dan itu nikmat sekali bisa bersama ya. Jadi nikmatilah pandemi ini ya. Kita kerja aja sebisanya kita kerja, yang penting bisa makan, bisa berbagi, pengen apa cukup, ya. Bener nggak? Itu yang rezeki, pengen apa cukup, pengen keluar negeri bisa, ya kan? Pengen mobil boleh, pengen motor jadi, cukup. Ya itu Pak, ya rezeki itu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Pengen beli mobil. Berlebih Allah nggak ngasih izin. Berlebih bagi gitu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia asabathu musibah. Jadi ternyata musibah bahasa Arab itu dua cabangnya, ada musibah kebaikan, ada musibah keburukan. Tapi bahasa Arabnya bukan keburukan ya, sarra sesuatu yang menggembirakan. Jika dia dikenai oleh sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengenai kita namanya musibah. Jadi asaba yusibu ya, musibatan, musibah itu bahasa Arab itu artinya sesuatu yang mengenai kita. Sesuatu yang kita rasakan sekarang. Nah, maka wa in asabathu, jika dia merasakan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu diuji dengan kebaikan. Jadi Bapak yang lagi bisa beli rumah di komplek ini, ya, bisa beli kendaraan, bisa punya anak istri, atau tinggal di mana aja, berarti dapat musibah kebaikan. Nah ini kalau versi bahasa Arab, versi bahasa Rasulullah. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa, mendapatkan atau merasakan dharra, enggak sanggup melebihi batas diri kita. Maka jangan bersyukur dengan jiwa, bersyukurlah dengan ruh. Kepayahan. Kalau dengan jiwa enggak kuat, ya, maka orang bilang, saya enggak sanggup Pak, saya enggak sanggup Ustadz. Kita banyak orang ngomong begitu. Itu karena dia dengan jiwanya. Maka bacalah zikir,
hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni, abadi, dia tidak ada limit dan batasnya. Ya. Ngadepin pasangan jangan pakai perasaan, Pak. Ya, makan hati, ya. Kamu udah bertahun-tahun hidup aku kok begitu-gitu aja. Nah, itu kalau pakai nafsu itu, ya. Tapi kalau pakai ruh, emang begitu. Jiwa itu emang begitu. Harus ngalah, ya. Oke, demikian tadi ceramah dari Buya Ar-Razi tentang cara mudah menghadapi masalah. Kata kuncinya di sini, setiap masalah yang kita hadapi, setiap masalah yang Allah timpakan kepada kita, baik itu masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah ekonomi, ataupun masalah-masalah yang lainnya, kuncinya hanya satu, yaitu sabar. Sabar dengan menggunakan ruh yang tidak ada batasnya. Kalau boleh saya menukil sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya Allah akan menguji setiap umat manusia dengan sedikit rasa ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kekurangan buah-buahan. Kemudian disebutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi dalam ayat ini, yang namanya ujian, yang namanya cobaan, itu pasti akan muncul selama kita hidup. Itu pasti akan mengenai kita selama kita hidup. Tinggal bagaimana kita menyikapi cobaan dan masalah itu. Jika dihadapi dengan sabar, kata Buya, bersabar dengan menggunakan ruh, karena sabar menggunakan ruh tidak ada batasnya, maka itu akan menjadi suatu kebahagiaan bagi kita, karena Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah dengan sabar dan sholat, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, itu murni dari kebodohan saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hud masofa wadama kadar, ambil yang baik dan buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.